Ya, kita sudah sampai di segmen terakhir. Pemirsa masih berbicara mengenai giant sea wall. Pak Robert, kalau kita bandingkan ada negara-negara lain juga memiliki giant sea wall. Apakah memang nanti giant sea wall yang kita ini bisa dibandingkan dengan negara-negara lain? Ya, memang kalau kita bandingkan antara giant sea wall kita dengan negara lain tuh sangat jelas bisa terlihat dan kita unik memang. Seperti di Korea, mereka bangun Saemanggum itu sekitar 33,8 pada saat ini tercatat sebagai terpanjang di Guinness Book of Record dunia. Mungkin kita akan nanti lebih panjang dari mereka. Nah, tapi mereka waktu itu digunakan sebenarnya maksudnya untuk agriculture land, untuk reklamasi untuk lahan pertanian. Jadi tidak mengalami settlement atau konsolidasi land subsidence tidak banyak di sana. Demikian juga kalau kita lihat misalnya di Venesia, mereka juga ada proyek MOSE untuk melindungi Venesia, walaupun kota air dia juga tetap mengalami subsidence. Nanti berapa tahun sih nanti Pak Robert kira-kira daya tahan dari tanggul ini? Kita harapkan tanggul ini tentunya kalau bisa katakanlah mungkin seumur hidup lah gitu, karena akan menjadi bagian dari kota itu sendiri. Nah, karena itu dalam studi yang akan kita lakukan untuk detail desain, ya mulai dari basic design, detail design maupun detail engineering design, kita perlu memang membuat perencanaan yang matang dan tidak bisa langsung jump pada construction begitu Pak. Oke, baik. Sebelum saya ke Mas Yoga, saya tanyakan ini terakhir untuk Pak Robert. Pak Robert tadi juga dibicarakan mengenai pembiayaan. Ini kan kurang lebih ada 400 T ya, ini kurang lebih. Ini untuk kedepannya pembiayaan rencananya akan datang dari mana dan kemudian bagaimana merealisasikannya. Jangan sampai ini proyek yang di tengah jalan akhirnya terganggu dan kemudian bermasalah begitu nanti ya Pak? Ya, jadi kan ada 3 tahap rencana Giant Sea Wall atau NCICD ini ada 3 tahap. Tahap pertama adalah perkuatan dari tanggul existing. Nah, kita harapkan pembiayaannya juga kalau yang bersifat public safety memang itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi pada saat ini dari 32 km garis pantai Jakarta, 24 sudah dikelola oleh swasta dan yang 8 km oleh pemerintah. Jadi fokus kita untuk yang 8 km ini dan pada saat ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi hari Jumat tanggal 3 Oktober lalu disepakati untuk yang 8 km ini nanti akan dibiayai bersama-sama oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi. Nah, yang 24 km ini oleh mereka masing-masing dengan dibantu oleh pemegang konsesi dari 17 pulau yang telah dialokasikan. Nah, untuk tahap 2, karena ini nanti merupakan bentuk Garuda dan kita harapkan ini menarik banyak investor. Nah, kita harapkan penggunaan APBN di sini minimal. Dalam arti kita harapkan nanti para investor yang memang sudah nanti kalau kita lelangkan dapat pemenang itu bisa membangun bukan hanya tanggulnya saja, tapi nanti mereka bisa mereklamasi, membuat lahan-lahan tambahan yang mereka bisa gunakan atau dimanfaatkan lah untuk kepentingan swasta. Nah, yang ketiga sendiri, tahap ketiga yang di sebelah timur, di situ sudah ada pada saat ini Pelindo. Dan nanti akan ada investor lain yang terkait dengan pengembangan kawasan industri yang kita harapkan dapat membiayai sendiri tanggul tahap 3 ini. Walaupun demikian ini tentunya harus dibuat dalam paket atau skema pembiayaan yang menarik. Ya, tentunya pemerintah masih bekerja untuk menyiapkan paket-paket pembiayaan tersebut. Baik, closing statement terakhir ini kepada Mas Yoga. Mas Yoga, menurut Anda, lalu kalau misalnya memang masih ada beberapa hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu, tapi paling tidak ini dimulainya dari mana dulu nih Mas Yoga? Dan kemudian ada 3 hal catatan terakhirnya. Yang pertama, semua kota-kota besar di dunia tidak ada yang menyalahkan tentang program Waterfront City ya. Semua mengembangkan ke arah sana. Jadi program reklamasi pantai sebenarnya tidak ada yang salah, asal dilakukan yang benar, kan itu poinnya. Semua negara di dunia juga tengah melakukan hal itu. Tapi ada yang membedakan, yaitu mereka tentu mempertimbangkan tentang tadi ada faktor ekosistem, bencana lingkungan gitu ya, yang harusnya dikaji dengan ulang. Nah, untuk Jakarta sendiri, untuk tanggul yang pertama, yang tahap 1 sebenarnya tidak ada masalah, karena sebenarnya hanya memperkuat tanggul yang sudah ada ini sebenarnya, tidak membuat sesuatu yang baru sih, tinggal lebih diperkuat sehingga lebih maksimal yang 8 km ini. Nah, yang 24 km ini yang harus dipertimbangkan lagi karena diserahkan kepada swasta. Jangan lupa penyerahan swasta ini membuat adanya konsensi pembangunan 17 pulau yang dikatakan nanti akan berbentuk berbagai macam-macam bentuknya nih sebenarnya. Terakhir memang bentuknya seperti Garuda nih kalau tidak ada perubahan lagi, tetapi ini juga harus pertimbangkan apakah ini sangat bermanfaat buat masyarakat secara umum gitu ya. Secara umum itu artinya bagaimana masyarakat pesisirnya, kemudian bagi Jakarta. Dan jangan lupa, saya berharap sekali Pemprov DKI Jakarta dengan gubernur yang baru dan juga presiden yang baru nanti harus berani melakukan kaji ulang program secara keseluruhan. Tadi soal pengkajian dari hulu ke hilir yang belum selesai. Penanggulangan banjir sendiri di Jakarta yang harus komprehensif. Ini kan juga tadi saya katakan hal-hal yang sepele ternyata tidak dituntaskan sampai dengan hari ini gitu kan. Terus yang ketiga,
perlu adanya transparansi pembangunan. Jadi semua masyarakat bisa terlibat dan memberikan masukan yang positif. Baik, kita tunggu nanti bagaimana selesainya. Tanggul ini tahun berapa Pak kira-kira ini kalau sesuai rencana? Untuk tahap pertama kita harapkan bisa selesai dalam waktu 3 tahun. 3 tahun. Sambil kita juga nanti menyiapkan perencanaan detail desain untuk pembangunan tahap kedua. Jadi tahap kedua kita harapkan 2025-2030 bisa 2030 selesai. nanti kurang lebih selesai. Baik, terima kasih Pak Robert dan juga Mas Yoga atas informasi dan juga kedatangan pada hari ini. Selamat siang. Terima kasih. Mas Yoga, terima kasih.